Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Wismologi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan memberikan update informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2021. Namun sebelum ke pembahasan, kami dari channel Wismologi mengucapkan selamat kepada rekan-rekan guru honorer sekalian yang dinyatakan lulus di tahap pertama. Semangat menjadi ASN untuk mengabdi pada negara Indonesia, tentunya menjadi guru ASN P3K. Dan bagi rekan-rekan guru yang tidak lolos di tahap 1, jangan berkecil hati, tetap semangat karena masih ada kesempatan kedua dan ketiga yang bisa teman-teman ikuti selanjutnya untuk menjadi ASN P3K di tahun 2021. Baiklah rekan-rekan semuanya, kita langsung saja ke informasi yang akan kami sampaikan. Namun seperti biasa, sebelum kita ke pembahasan lebih lanjut, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi terbaru P3K Guru, rekan-rekan pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Dan di sini teman-teman, terkait dengan untuk pelaksanaan P3K Guru di tahun 2021, tentunya mengenai hasil kelulusan peserta untuk tahap 1, pastinya teman-teman sudah mencek masing-masing hasil apakah teman-teman lolos atau tidak di tahap 1 ini. Nah, namun di portal informasi pendaftaran guru P3K di sini baru saja Panselnas atau Kemendikbud tepatnya itu merilis jadwal terbaru terkait dengan penyesuaian jadwal untuk pelaksanaan P3K Guru di tahun 2021, di mana surat ini dalam bentuk pengumuman ya tentang penyesuaian jadwal tahapan pelaksanaan seleksi guru ASN P3K tahun 2021 yang bernomor 5693/B-GT.01.00/2021, dimana di sini dijelaskan berkenaan dengan terbitnya keputusan Menteri Pan-RB nomor 1169 tahun 2021 tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K jabatan fungsional guru untuk pada instansi daerah tahun anggaran 2021, maka disampaikan pengumuman ini terkait dengan penyesuaian jadwal. Dimana kalau kita lihat di sini untuk kegiatan yang pertama untuk pengumuman hasil seleksi kompetensi 1 itu tepatnya pada hari ini teman-teman, itu sudah diumumkan hasil seleksi tahap pertama yaitu 8 Oktober 2021. Dan untuk masa sanggah 1 di sini atau pengajuan sanggah bagi peserta yang mengikuti seleksi tahap pertama itu dijadwalkan dari 10 sampai dengan 12 Oktober teman-teman. Jadi silakan yang ingin melakukan masa sanggah ya, mengajukan sanggah terhadap hasil seleksi yang diperoleh yaitu 10 sampai dengan 12 Oktober. Kemudian untuk jawaban sanggah 1 atau tanggapan sanggah itu nanti akan disampaikan hasilnya Panselnas pada tanggal 12 sampai dengan 18 Oktober 2021. Dan untuk pengumuman hasil sanggah 1 tentunya ini pengumuman hasil final yang lulus di tahap 1 setelah mungkin beberapa dari peserta yang melakukan sanggah terhadap hasil seleksi tahap 1 tersebut, dan akan diumumkan pada tanggal 20 Oktober 2021. Nah, selanjutnya, tentunya ini adalah jadwal yang ditunggu-tunggu bagi guru swasta dan lulusan PPKG, dan tentunya bagi rekan-rekan nanti guru honorer, guru honor negeri dan STHK 2 yang dinyatakan tidak lolos di tahap 1. Maka nanti teman-teman bisa melakukan pemilihan formasi kembali, di mana pengumuman dan pemilihan formasi tahap kedua untuk P3K Guru ini akan dilaksanakan atau dijadwalkan dari tanggal 24 sampai dengan 30 Oktober 2021. Kemudian untuk pengumuman daftar peserta, kemudian waktu dan tempat seleksi P3K Guru tahap 2 ini akan disampaikan dijadwalkan 4 November 2021 teman-teman. Sedangkan untuk cetak kartu peserta seleksi P3K Guru untuk di tahap kedua yaitu 4 sampai dengan 7 November 2021. Sedangkan untuk pelaksanaan seleksi kompetensi 2, ini pelaksanaan ujiannya teman-teman, untuk ujian seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, mewawancara itu akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 12 November 2021. Sedangkan untuk pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap 2 yaitu dijadwalkan pada tanggal
18 November 2021. Kemudian untuk ada lagi masa sanggah untuk yang tahap kedua itu 19 sampai dengan 21 November 2021, dan untuk jawaban sanggah untuk yang tahap keduanya 21 sampai dengan 27 November 2021, dan untuk pengumuman pasca sanggah yang kedua itu 28 November 2021. Sedangkan untuk pengumuman dan pemilihan formasi dan yang untuk tahap ketiga ini teman-teman, jadi bagi rekan-rekan yang sudah mengikuti di tahap kedua yaitu guru honor negeri STHK 2 yang tidak lulus tahap 1 ikut tahap 2, kemudian lulusan PPG dan guru swasta yang tidak lulus tahap 2 itu akan bisa memilih formasi kembali di tahap 3-nya pada tanggal 28 November sampai dengan 1 Desember 2021. Sedangkan untuk pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi P3K guru tahap 3 itu dijadwalkan 3 Desember 2021, dan untuk cetak kartu pesertanya itu yang untuk tahap 3 ya, itu 3 sampai dengan 5 Desember 2021. Sedangkan untuk pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 3-nya ujiannya teman-teman yaitu 6 sampai dengan 10 Desember 2021. Dan untuk pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap 3 itu dijadwalkan 16 Desember 2021. Sedangkan untuk masa sanggah yang diberikan itu dijadwalkan 17 sampai dengan 19 Desember 2021, dan untuk jawaban sanggah untuk tahap 3 yaitu 19 sampai dengan 25 Desember 2021, dan untuk pengumuman pasca sanggahnya yaitu 26 Desember 2021. Jadi dipastikan teman-teman di tahun 2021 itu semua tahapan untuk P3K guru itu diselesaikan, dimana pelamar agar selalu memantau perkembangan informasi pada laman guru.ppk.kemendikbud.go.id. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui tertanggal pengumuman ini disampaikan itu 8 Oktober 2021 dari Direktur Jenderal Tenaga Kependidikan tentunya selaku Ketua Panitia Seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru yaitu Pak Iwan Syahril. Nah, untuk teman-teman ketahui untuk persiapan di tahap kedua nantinya, silakan teman-teman buka kembali peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021 yaitu terkait dengan untuk pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 2. Silakan dibaca kembali, tepatnya itu di pasal 33 teman-teman. Dimana di pasal 33 ini penjelasan lengkap terkait dengan untuk seleksi kompetensi tahap 2, dimana pelamar untuk seleksi kompetensi tahap 2 ini dapat diikuti tentunya. Hal ini teman-teman sudah ketahui yaitu pelamar dari THK 2, kemudian guru non ASN guru honor negeri tidak lulus ya di tahap 1 itu bisa memilih formasi kembali, kemudian guru swasta yang terdaftar Dapodik dan lulusan PPG. Kemudian pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi itu melakukan pemilihan kebutuhan ulang ya, kebutuhan ulang di mana yaitu sama pada saat di tahap 1 pemilihan formasinya akan dilakukan nanti di portal sscsnbkn.go.id teman-teman, tentunya dari akun pendaftaran yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Dan pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, nah ini khusus untuk huruf C guru swasta, yaitu guru swasta dan lulusan PPG melakukan pemilihan kebutuhan untuk pertama kalinya teman-teman ya. Jadi silakan dipelajari kembali bagaimana cara untuk memilih formasi nantinya. Tentunya untuk formasi ini nanti kalau berdasarkan tahap 1 kemarin itu akan disesuaikan secara otomatis oleh sistem ya teman-teman terkait dengan formasi-formasi yang bisa dipilih. Kemudian di ayat keempat pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memilih kebutuhan P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi teman-teman di sini silakan dibaca ketentuannya, dimana untuk tahap 2 ini masih dalam ruang lingkup satu wilayah teman-teman, belum boleh lintas wilayah seperti itu. Namun yang perlu teman-teman ketahui untuk lulusan PPG di sini bagi pelamar pada kriteria ayat 1 huruf D yaitu lulusan PPG hanya dapat memiliki kebutuhan P3K di sekolah yang sesuai dengan domisili pelamar dan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan pelamar seperti itu. Nah, itulah terkait dengan untuk sekilas pelaksanaan tahap 2, dan untuk lebih jelasnya nanti kami akan mengupdate informasi-informasi terbaru tentunya untuk tahap kedua nantinya. Oke, itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Sekian dari Usmanogi. Sekali lagi selamat bagi rekan-rekan guru honorer yang lulus di tahap 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.